Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nusantara Channel. Hari ini kita lanjutkan part kedua. Kemarin kita sudah seru-seruan ngobrol tentang narkoba. Narkoba itu apa, mitigasinya seperti apa. Kita kan sudah bahas kan ya. Kita masih dengan LKNO. Kita masih penasaran dengan LKNO. Kemarin Pak Takim nyinggung tentang program bulanan, semesteran, akhir tahunan. Itu seperti apa sih Pak? Tolong jelaskan lebih mendalam lagi dong. Ya, terima kasih. LKNO kemarin kita sampaikan bahwa merupakan lembaga kesehatannya milik NU yang notabene dan semoga lembaga tersebut menjadi lembaga yang primadona, karena ngomongnya kesehatan ini menjadi hal yang urgent sebenarnya dalam kita menjalani kehidupan, ngomongin kehidupan barang ini. Jadi secara umum namanya kesehatan itu kan satu hal kebutuhan primer Mas Asni. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Ngomongin kesehatan ya itu kudu fokus jaga kesehatan tenang. Jadi ketika kita sehat, otomatis makin kegiatan apapun itu juga harapannya dapat maksimal kita lakukan. Nah, kaitan dengan LKNO, kita punya program tahunan. Kemarin kita mengadakan bakti sosial kesehatan. Itu kita buka untuk umum, pesertanya warga Nahdliyin maupun masyarakat secara umum. Nah, kita fokus memberikan pelayanan cek kesehatan, ada tensi, kolesterol, gula darah dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kita 3 atau 4 kali mengadakan kegiatan tersebut. Itu antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Jadi sangat kita syukuri bahwa mereka juga sadar akan pentingnya kesehatan. Nah, kembali ke LKNO. LKNO berperan memberikan pengawalan terhadap masyarakat, khususnya kemarin pas Nokomikopra mendekati bulan suci Ramadan niku wong nek poso keadaan sehat niku ya insyaallah posone ya lancar. Nah, kemarin kita juga kerjasama dengan pihak-pihak rumah sakit di lingkungan Kabupaten Blitar atau bahkan di Kabupaten luar Blitar, itu kita mengadakan bakti sosial kesehatan. Nah, selanjutnya LKNO Kecamatan Wonodadi ini juga membangun sinergi dengan lintas lembaga dan banom yang ada di Kecamatan Wonodadi serta komunitas-komunitas kepemudaan ataupun perkumpulan yang lainnya. Contohnya apa Pak, itu bisa dijelaskan? Nah, kemarin kita menggandeng tim medis dari rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit daerah, rumah sakit daerah niku, mereka juga welcome, sangat terbuka dan serempak nyengkuyung pengawalan kesehatan masyarakat secara luas. Nah, berikutnya LKNO Kecamatan Wonodadi itu satu-satunya lembaga yang mendapat amanah dari organisasi induk kita di MPC Wonodadi, NU-nya ya. NU ya, organisasi induk di MPC Kecamatan Wonodadi. Kita memang dikasih wewenang penuh dan dipersilahkan untuk berkreasi bagaimana kita mengawal kesehatan umat. Nah, itu antara lain kita punya program mingguan, itu ada khitan gratis, kita fasilitasi siapapun mereka ya, anak yang punya anak cucu itu dapat kita cover, kita bantu untuk program khitanipun. Nah, selain itu barangkali di masyarakat kita siapapun itu ketika butuh pelayanan kesehatan niku dapat melalui LKNO. Nanti kita tindak lanjuti baik di puskesmas maupun di rumah sakit, mungkin ngersaknya datang rumah sakit pundi, insya Allah kita
sudah menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit di Blitar serta Tulungagung, nanti bisa kita teruskan, kita tindak lanjuti. Demikian. Oh iya Pak, lagi ini ada yang menarik. Saya tadi dapat pesan dari YouTube kami, namanya dari Mas Barudin Pak lagi. Iya. Nah, ini kader takut nih, kader takut. pertanyaannya gini Pak. Jadi pertanyaannya gini Pak. Mas Barudin ini kan usianya udah 20 tahun. Yes. Dia itu belum kita Pak. Keluarga kita di LKNO. Wah, ini menarik. Usia 20 belum kita mau malah nih. Nabi Ibrahim. Dia belum malah katanya takut Pak. Oh iya. Nah, ini Mas yang paparannya di usia sekian, niku belum kita mau pribun ini. Oke, terima kasih Pak. Ini sesuatu langka akses ini aja. Iya, cuma ada di Wonogiri. Oke, bisa saja Pak. Jadi kitan itu tidak membatasi usia ya. Kalau saya sisi kitannya sebenarnya, tapi kalau dari kita Muslim kan sebaiknya lebih awal lebih bagus ya. Banyak faktor kalau niku aku mbok wedi apa mlayu bicara lebih nah. Tapi yang pasti dari kami dari RK siap memfasilitasi Pak. Siap memfasilitasi ya. Mau di rumah bisa ya, atau di tempat yang sudah biasa kami laksanakan di beberapa rumah sakit. Di kami selama ini ketika yang sampaikan Pak Takim, alhamdulillah kerjasama kami sangat bagus, sangat baik dengan beberapa badan kesehatan, baik tingkat puskesmas, rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit milik pemerintah. Oh, pernah nggak jumpai anak ketika mau dihitan lari atau nangis atau gimana? Itu solusinya kalau di LK itu seperti apa sih Pak? Yang pasti dari LK ya, kalau saya kebetulan juga operator sunat, ya mesti menemui Pak. Tapi dari LK-nya kan pasti kita memberikan edukasi ya, memberikan siang ya, koordinator pemotongan ya, yang turun-turun ya, atau mencari beberapa anak yang perlu dikitan ya. Jadi kalau kita dari LK-nya sendiri yang pasti sebelum acara kitan, ya kita memberikan motivasi ya, baik ke orang tuanya, ke anaknya. Nanti saat dikitan pun pasti dari RK juga mendampingi, dan dari orang yang operatornya istilahnya ya tukang sunatnya juga pasti memberikan motivasi juga. Ben orang itu tenang. Kalau di sekitar diketok Melayu kan repot nanti. Akhirnya salah potong. Dan maaf bos, ini saya yang agak tertarik itu ketika peserta kitan itu usianya boleh dibilang agak terlambat nih untuk kitan. Nah barangkali ada perlengkapan khusus ini dalam memberikan pelayanan kitan bagi mereka yang usianya agak terlambat nih. Nah, umur 20 tahun ya terlambat banget. Iya, bayangnya mesti ulet. Jadi Pak, itu jadi kronologinya. Yang namanya Mas Barudin ini kan mau nikah. Terus orang tuanya, calon mertuanya itu tahu belum kita, akhirnya mau dihitankan gitu loh. Mana ada iso terbang. Nggih kaya apa? Ya pasti ada ada trik khususnya. Jadi baik trik memotivasi, baik trik nanti cara memotong atau menyunatnya itu pasti ada metode atau cara-cara tertentu. Kalau di beberapa metode atau teknik hitam itu macam-macam, ada yang dengan laser, ada yang dengan potong manual, ada yang dengan ring dan sebagainya, itu metodenya. Tapi cara pasti prinsipnya adalah memotong si kulit tulang ini. Teknik memotong ini pas dengan usia yang 20 tahun gitu. Takutnya saya gini Pak, mau 20 tahun kalau yang bujur mesti aneh Pak. Ya malah lari malah dijotos ya udah tadi ya, tapi punya trik dan tips khusus nanti
Ya udah nanti Mas siapa ya Fi? Ya, Nanti bisa hubungi Pak Ketua ini nanti. Kalau perlu nanti ada pendampingan khusus biar tidak lari atau kabur nanti ya. Betul, kita ya pendampingan ya dari iya. Polisi Pak Babinsa juga, Babin Kamtibmas juga. Kalau itu kayaknya agak berbahaya Pak. Kalau solusi saya yang saya tawarkan didampingi calon istrinya. Kita di kan juga punya personil tenaga medis perempuan juga. Nah, ini mungkin lebih nopo ya saged menjinakkan. Oke. Kembali lagi ke Kitan Pak. Kitan itu kan sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Apalagi kalau saya banyak baca literasinya, itu kan sejak zamannya Nabi Ibrahim ya. Itu manfaatnya seperti apa? Kan katanya banyak orang Barat itu kan, oh ini memotong, ini sadis, ini seperti ini, seperti ini. Akhirnya persepsi kita sebagai orang Muslim kadang-kadang kita bawa-bawa gitu loh. Kalau sebenarnya dalam sudut pandang kesehatan itu seperti apa sih? Yang pasti kita itu selain sesunah Rasul ya, Nasari dulu zaman Nabi Ibrahim, dan kita amanah zaman Nabi Muhammad kita pertahankan itu dan ada perintahnya yang pasti punya manfaat dari kita, dari kesehatan itu yang pasti adalah bersihan. Nah tinggi dengan kita umur 20 ini saya membayangkan kalau nanti belum dikitan itu seperti apa dalamnya ini ya, kan tertutup ya. Ketot. Nah itu Pak, nanti takutnya dalam ternyata banyak ini, banyak kotoran. Nah itu sangat berbahaya. Nanti bisa menyebabkan penyakit kelamin. Ya, atau yang kedua dari segi estetik kan dimarah lah istilahnya. Ister potong itu indah gitu ya. Sekali. Berseni gitu. Iya, ada kebanggaan dari laki-laki. Tadi kan selain kita ada juga program tahunan kalau saya menggarisbawahi kan cek gula darah, terus apa itu kolesterol dan sebagainya. Gini Pak, di tetangga saya itu juga ada Pak. Jadi ngomongin tetangga ini ya. Ya bukannya gibah ya. Itu takut ketika melihat jarum Pak. Nah itu kalau misalkan tidak dites, padahal dia punya silsilah riwayat dari orang tuanya itu kena diabetes, tapi dia nggak mau periksa, apalagi sampai ke rumah sakit itu nggak mau karena takut dengan jarum. Itu kalau penanganannya seperti apa sih Pak? Solusinya? Takut dengan jarum ini mana ya? Kalau pengambilan pemeriksaan singkat itu jarumnya kecil Pak, kan dengan alat kan nggak kelihatan ini masuk kita apa istilahnya kalau ini namanya stick ya. Ya, sing nek dikeluarkan darah titik ya. Wes itu cukup Pak sebenarnya. Jadi jarumnya nyaris nggak kelihatan, dan lu nggak kelihatan itu ya. Itu di selimut. Oke. Ya mungkin bisa dibawa ya dengan acara saat kita RKNU ya Pak Taki. Jadi kalau acara terdekatnya kapan nih Pak Taki? Sesuai dengan program yang sudah kita sepakati di LKNO, insya setelah Lebaran ini ada edukasi itu mempersiapkan relawan kesehatan. Jadi itu nanti bisa dari Banom yang ada ataupun komunitas kepemudaan sinten ingkang siap punya jiwa-jiwa khidmat untuk melayani umat niku nanti bisa kita rekrut, kita adakan semacam workshop atau pelatihan kesehatan. Jadi untuk pertolongan pertama ketika ada kecelakaan ataupun sakit yang butuh pertolongan pertama, nanti ada relawan di masing-masing desa itu kersane lebih membantu dengan mempercepat memberikan pertolongan terhadap orang sakit tersebut. Itu insya Allah ada pelatihan untuk relawan kesehatan. Relawan kesehatan. Iya. Ini terkait kesehatan ya Pak. Terkait kesehatan ini yang perlu saya tanyakan. Terkait kesehatan itu gimana sih, khususnya bagi diri sendiri untuk biar menjaga badannya tetap bugar, tetap
bersih, tetap awet muda. Saya lihat ini anggota LKNO ini awet muda semua. Keren ya, Terutama ketuanya ini Pak, usianya kayaknya sudah 40-an tapi rasanya 20-an. tapi bahagia. Salah satu itu yang penting bahagia. Dia Jadi istilahnya ya tadi yang pertama saya disampaikan, yang penting bahagia. Jadi istilahnya kita buat pikiran dan hati kita menjadi senang, itu satu. Yang kedua, rutin berolahraga. Usahakan minimal seminggu 2 kali lah kita ada aktivitas fisik untuk olahraga. Terus istirahat yang cukup, banyak makanan-makanan yang dalam tanda kutip bukan hanya jumlahnya yang banyak tapi yang bergizi. Mungkin itu aja lah. Dan juga menghindari hal yang mungkin merusak ya, contoh ini tadi narkoba, minuman keras dan sebagainya, itu sebisa mungkin dan olahraga ini tentunya berkaitan dengan gerak fisik itu disesuaikan dengan usia juga Mas. Jadi ketika pakai di usia muda itu tentu tidak sama olahraganya dengan mereka yang lanjut usia, disesuaikan dengan usia. Oke Bapak, ini terakhir nih saya tanya ke ketuanya langsung. Tips bahagia ala ketua LKNO itu seperti apa? Yang bahwa kita selalu bahagia. Pokok abang-abangnya kan. Saya lihat kan selalu di mana-mana ada, senyum dan sebagainya gitu. Apa ya? Kalau ditanyai kaitan kunci bahagia itu sebenarnya relatif nih antara person satu dengan lainnya itu tingkat stresnya tidak sama, sehingga secara umum saja saya sampaikan bahwa yang penting kita berpikir lebih ke arah positif dalam hal apapun. Misalkan ada satu persoalan, ada satu musibah, kita kedepankan mindset kita, cara berpikir kita lebih mengambil hikmah dari suatu musibah atau berpikir ke arah positif. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita kedepankan husnudzon terlebih dahulu. Jadi karena ketika hati itu nanti kok sudah dihinggapi dengan penyakit hati, satu misal ada iri, dengki, hasud dan sebagainya. Iri karo wong liya, wong kae duwe mobil aku ora, wong kae duwe motor apik amen ngreyen ae Pak aku ora. Nah ketika kita turuti napa untuk memiliki hal tersebut ya, dan itu merupakan satu penyakit hati lah, sebaiknya dihindari lah. Kalau tuntutan istri seperti apa Pak? Alhamdulillah selama ini barangkali juga berkah NU juga ya, ketika saya khidmat di NU ini support keluarga luar biasa, mereka memberikan toleransi kepada saya, dan memang ini sebenarnya ya orang ujuk-ujuk apa itu tahapan ini saya raih. Jadi saya awal berkhidmat di NU itu sekitar tahun 96. Itu di PAC Ansor, waktu itu ada Pak Harsono ketuanya, kemudian periode berikutnya ada Pak Hadi Prianto yang saat ini menjabat sebagai ketua MWCNU. Saya sudah ikut di situ, dan kuncinya selama kita khidmat di NU itu kita kedepankan ketulusan, kita utamakan kemaslahatan untuk umat. Kita tidak berharap imbalan apapun dari organisasi tersebut. Insya Allah nanti kalau wis tulus ya akan dicukupi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi mendapatkan keberkahan tersebut. Gitu. Betul sekali. Jadi demikian. Dan yang penting apapun yang kita suguhkan untuk organisasi itu silakan dimaksimalkan, dan hati itu ya ditata betul supaya tulus, benar-benar ikhlas kita memberikan untuk sebuah organisasi. Demikian. Terima kasih kepada LKNO yang telah menemani saya dalam bincang-bincang terkait kesehatan. Semoga programnya tambah jalan, tambah bagus, semakin berinovasi. Siap, amin, amin. Dan dapat menggiring warga NU dalam
mencapai kebugaran jasmani dan rohani. Oke, amin, siap. Baiklah pemirsa Salam Nusantara Official, mungkin itu bincang-bincang kita dengan LKNO. Ingat, kalau ada keluarga yang membutuhkan kesehatan, dari LKNO siap membantu secara maksimal. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.